Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pelatihan atau diklat dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Akib Saifuddin, yang kedua saya sendiri Azmi Hakoni, dan yang ketiga Ahmad Dhani. Langsung saja menuju ke materi. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pelatihan meliputi pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif. Ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi pelatihan, dapat dipandang secara sempit maupun luas. Kemudian pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya sebuah peningkatan kinerja seseorang pada suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pelatihan. Langkah-langkah pelatihan yang pertama adalah plan atau perencanaan. Kemudian yang kedua adalah observation atau pengamatan. Yang ketiga action atau tindakan, dan yang terakhir adalah refleksi atau evaluasi. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani. Di sini saya Ahmad Dhani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Azmi Hakoni tadi. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Pendidikan dan pelatihan atau diklat memiliki tujuan yaitu dari program pelatihan harus berhubungan langsung dengan kebutuhan yang ditentukan oleh proses penilaian dan yang diuraikan pada materi di atas. Kursus ini bertujuan harus jelas menyatakan apa perilaku atau keterampilan akan berubah sebagai hasil dari pelatihan dan harus berhubungan dengan visi atau misi dan rencana strategis sebuah lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dan model pelatihan. Yang pertama ada model on the job training, atau secara definisi dapat diartikan bahwa melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya. Jadi seseorang tersebut berlatih atau mengasah kemampuannya sambil melakukan atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi perlahan-lahan si orang tersebut melakukan pekerjaannya dan dengan sedikit arahan atau bimbingan mungkin agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ibarat ada pepatah sambil berenang minum air, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang model of the job training. Menurut saya model of the job training ini adalah kalau yang pertama tadi on the job training, kita melakukannya secara bersamaan antara pelatihan dan juga melakukan pekerjaan tersebut. Kan tetapi di model yang kedua ini kita melakukannya secara terpisah, yaitu pelatihan yang dilakukan di luar waktu kerja dan berlangsung di lokasi yang jauh dari tempat kerja dan perhatian peserta lebih terfokus. Jadi menurut saya untuk yang model yang kedua ini kita melakukan pelatihan dan juga pekerjaan kita itu secara terpisah. Jadi kita bisa lebih terfokus untuk berlatih terlebih dahulu, kemudian mempraktekkan apa yang telah kita latih atau kita pelajari di kehidupan pekerjaan kita tersebut. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya ya ini tentang media atau alat yang dapat digunakan dalam hal pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu jelas gambar atau foto. Ini merupakan salah satu media dasar yang dapat digunakan untuk memberikan informasi ataupun memberikan ilmu juga. Gambar ini dapat berupa gambar tentang gambar animasi ataupun gambar hidup. Maksudnya gambar hidup yaitu gambar yang real atau sebuah foto. Selanjutnya yaitu video. Jadi video ini dapat digunakan juga untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu sketsa, yang keempat grafik, dan yang kelima diagram. Mungkin yang terakhir yaitu evaluasi program pelatihan dan pendidikan. Pelatihan harus dievaluasi beberapa kali selama proses tersebut.
menunjukkan tonggak ini ketika Anda mengembangkan pelatihan. Tenaga kependidikan harus dievaluasi dengan membandingkan keterampilan yang baru diperoleh dengan keterampilan yang didefinisikan oleh tujuan dari program pelatihan. Setiap perbedaan harus dicatat dan menyesuaikan, dibuat untuk program pelatihan untuk memungkinkan memenuhi ujian tertentu. Sekian materi dari kelompok kami tentang pendidikan dan pelatihan. Mungkin selanjutnya kepada teman-teman apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kami buka pada sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.